Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Kemarin Amin. Presiden Indonesia Pak Joko Widodo meresmikan Papua Football Academy. Wow, Ya, ini keren sekali ya. Gimana nih iya, Bro Ipung? iya. Ini kan sebuah tindak lanjut dari perhelatan PON ya, yang kemarin Papua sebagai tuan rumah. Artinya di situ terlihat bahwa Papua juga siap untuk menggelar event-event yang besar. Cuma Hmm, persoalannya yang kita tahu bahwa Papua sendiri kan ini ya sebuah daerah yang sangat produktif dalam menghasilkan talenta-talenta di sepak bola dari hmm, segala level usia. hmm, Nah, itu yang juga menjadi perhatian dari ini ya kepala negara kita. hmm, Kemudian uh, Pak Jokowi juga sepertinya melihat bahwa belum ada pola pembinaan yang katakanlah terstruktur dengan baik di Papua. Jadi akan sangat disayangkan apabila talenta-talenta yang sebegitu banyaknya tidak dibina dengan baik. hmm. Makanya kemudian ada semacam ini ya tantangan lah dari kepala negara untuk menggandeng juga pihak Freeport dalam hal ini kalau nggak salah namanya Pak Tony Wenas orang Freeportnya ya Hmm. untuk katakanlah mulai merealisasikan sebuah akademi sepak bola yang bisa menampung bakat-bakat muda di Papua gitu loh bro. Hmm. Hmm. Dengan menggandeng Kementerian Pak Erick Thohir, kemudian juga menggandeng dari Pak Bahlil, kemudian juga menggandeng dari Kemenpora. Jadi ini kan sebuah sinergi yang bagus ya antara sebuah entitas bisnis yang besar di Papua. Kemudian bagaimana CSR-nya ini saya pikir sih ini adalah semacam CSR dari Freeport ya Hmm. dengan membangun sebuah akademi sepak bola yang untuk menampung anak-anak muda dan membina anak-anak muda yang punya talent di Papua. Begitu loh, Bro. Ya. Ya, memang ini menurut saya sangat baik sekali ya kalau saya baca di beritanya bahwa eh, akademi ini juga tidak hanya mengajarkan, Hmm. tidak hanya mengajarkan Hmm. mengenai teknis-teknis sepak bola, tapi juga memang ada sekolahnya di sana dan Betul, juga dibangun mengenai karakter ya, karakter buildingnya dan itu betul. menurut saya sangat baik sekali, tiga hal yang sangat lengkap di sana. Jadi walaupun mereka pindah berasrama ya di lapangan artinya di akademi ini tetapi mereka tidak akan ketinggalan dari sisi pendidikan formal. Betul. Kalau tidak salah ada 460-an ya yang diseleksi ya, Bro. Kalau justru saya melihat yang saya tahu itu udah sekitar 600 yang diseleksi, Oh, gitu. baru yang terjaring baru sekitar 30-an orang Mhm, gitu loh. mhm, mhm, Nah, memang gini bro, ini kalau analisa kita bahwa kenapa harus Papua yang ini yang dibuat sebuah football academy, ya karena memang kita tahu bahwa Papua ini lebih banyak mengandalkan pada talent-talentnya ya, banyak mengandalkan pada ini ya, insting gitu loh, naluri mhm, gitu loh. mhm. Tapi bagaimana ini kalau dikelola dengan cara yang lebih bagus, dengan manajemen yang lebih bagus, dan juga mulai di ini ya, diolah juga persoalan-persoalan mentalitasnya, tentu ini akan sangat bagus gitu loh. Kalau ini juga kemudian disinergikan dengan peningkatan-peningkatan di bidang akademis, ini kan akan menjadi sebuah solusi yang baik ya bahwa talent ini kemudian juga dibekali dengan kemampuan akademis yang juga cukup baik gitu loh bro. Bro, Mm-mm. apakah dengan adanya sepak bola di eh, Papua ini akan membuat Mm-mm. pemain bola mudanya ini lebih berkembang karena kan kita sudah tahu dari sebelumnya bahwa pemain apa anak-anak Papua ini kan punya talenta sepak bola yang luar biasa bahkan pernah disetarakan dengan orang Brazil ya untuk talenta sepak Betul. bolanya. Apakah ini dengan sekolah ini akan jadi lebih bagus, Bro? Ya, saya sih pikir sudah pasti ya bahwa kalau talent-talent ini dikumpulkan, kemudian dibina dengan cara-cara dengan yang profesional, pasti hasilnya juga akan lebih lebih baik ya. Dan Hmm, itu juga persoalan itu juga kan bukan cuma terjadi di Papua gitu loh. hmm, Dimanapun tempatnya kalau talent-talent muda
kemudian dibina dengan cara-cara yang baik, tentu akan hasilnya juga akan juga lebih baik ketimbang hanya mengandalkan pada kemampuan-kemampuan yang sifatnya naluriah gitu loh bro. Ya, paling tidak kan kalau yang sering menjadi masalah pemain Indonesia adalah masalah taktikal, strategi. Itu kan biasanya memang menjadi kelemahan ya. Dan mudah-mudahan dengan diajarkan mengenai taktikalnya juga gitu ya, itu bisa membuat mereka jauh lebih berkembang lagi. Saya pikir sih begitu ya bro. Dan ini sebuah tindakan yang sangat bagus ya, bahwa mungkin saja bahwa apa yang terjadi di Papua juga akan terjadi di Nusa Tenggara Barat, bisa juga terjadi kemudian di Nusa Tenggara Timur, kemudian bisa juga terjadi di Aceh dan segala macam, dan semua daerah juga mungkin kalau misalkan sudah punya akademi sepak bola yang yang proper, kita berharap bahwa talent-talent muda kita juga akan bermunculan gitu loh bro. Ya. Oke Sobat Bola, itulah obrolan singkat mengenai Papua Football Academy. Menurut Sobat sendiri, kayaknya kalau cuma 30 kurang ya, harusnya lebih besar lagi ya, banyak gitu. Dan juga dikembangkan di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Menurut Sobat seperti apa? Silakan tulis di kolom komentar. Kita akhiri dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di tema yang akan datang. Sampai jumpa. Siap. Thank you bro.